Kita ambil contoh seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rajin ibadah, yang takwanya luar biasa, tapi selama hidupnya telah puluhan tahun ternyata belum mendapatkan anugerah keturunan. Namanya Nabi Zakaria. Kita kenalkan dalam bahasa Al-Quran. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah. Allah sampaikan berikut ini, kami akan kisahkan tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat baik luar biasa, namanya Zakaria. Masya Allah. Antum kenal Zakaria? Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana, Mas? Baik. Apa persoalan Nabi Zakaria? إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Masya Allah. Ini maaf, Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa di masanya, sudah berumah tangga puluhan tahun, dilukiskan dalam Al-Quran, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Dalam masa ini istrinya divonis secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Jadi istrinya divonis monofos dan mandul, suaminya juga sudah sepuh, ya sudah fisiknya mulai letih, rambutnya sudah mulai memutih, kata manusia mustahil punya keturunan. Sudah ikhtiar kemana-mana, ditetapkan tidak mungkin punya keturunan, puluhan tahun. Pertanyaannya, maaf, apakah Nabi Zakaria mengeluh? Tidak. Apakah Nabi Zakaria protes? Tidak. Apakah beliau putus asa? Tidak. Anda bisa bayangkan, ada nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa, sudah mulai letih, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, diuji oleh Allah belum punya keturunan, tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, berikhtiar dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bandingkan dengan kita misalnya. Anda nabi bukan, rasul bukan, takwanya tidak setaat Nabi Zakaria. Jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Baru 2 bulan, 3 bulan diuji belum punya keturunan, Anda sudah mengeluh. Dan kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita perbandingannya dengan Nabi Zakaria? Jadi dalam konteks ini, yang pertama, ketika seseorang sudah berumah tangga, kemudian berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi tidak secepat yang dia harapkan, maka di sini Al-Quran turunkan bagaimana ikhtiar yang sabar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu. Sekarang saya berikan kuncinya menurut Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Nabi Zakaria berikhtiar sampai akhirnya nanti mendapatkan keturunan dengan vonis dari manusia sudah nggak mungkin dapat itu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Nanti Anda ambil rumus ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita ya. Saya agak lambatkan uraiannya. Bismillah. Teman-teman perhatikan kisahnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrabnya, saya ulang, di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian beliau menunaikan salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebentar. Saya enggak hapus dulu ini ya, kalau saya hapus barangkali sebagian bagi Anda belum bisa mendapatinya ya. 1, mihrab. 2, salat. 3, doa. Nanti saya turunkan ayatnya. Perhatikan, fokus. Saat semua orang mengatakan mustahil kamu punya keturunan, gak mungkin terjadi ini pada kamu, sudah gak bisa ini, maka ajaran Quran menyampaikan kepada kita, saat semua makhluk sudah mengatakan ini mustahil, maka tinggalkan semua perkataan makhluk, mohonlah kepada Allah sang Khalik yang tidak punya batas dalam kuasanya.
Jadi kalau Anda sedang mengalami peristiwa dalam kehidupan dunia, kemudian semua orang mengatakan itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar meninggalkan semua pendapat manusia dan langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya. Baik. Bagaimana cara bermohonnya? Satu, cari satu tempat yang sekiranya bisa lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu ada 3 tempat yang dimuliakan. Bila Anda bermohon kepada Allah dan melakukan ibadah di dalamnya, itu akan lebih cepat tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya agak cepat. 1, namanya masjid, dan kita berada di dalamnya sekarang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, Quran surah 9 At-Taubah ayat 18. Yang kedua namanya musalla. Musalla. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga, ini yang jarang diungkap, namanya mihrab. Mihrab. Hati-hati, namanya mihrab. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai dengan 38. Mihrab ini sering dipahami keliru oleh sementara orang. Kalau disebutkan mihrab, yang terbayang adalah tempat imam di depan dalam memimpin sholat. Padahal dalam kalimat fikih yang disebut dengan mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja, dan tidak harus luas. Ya, walaupun rumah Anda cuma petakan misalnya, ya, misal saya pernah mengontrak cuma petakan Pak, tapi kita sediakan satu bentangan selebar sajadah yang kita jadikan mihrab di situ. Jadi hanya untuk ibadah saja. Ya, sholatnya di situ, baca Al-Qur'annya di situ, zikirnya di situ, dan tidak harus dicampuri dengan kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Jadi kalau mau makan, jangan makan di situ. Kalau mau baca Quran, jangan baca di situ. Anda lihat handphone, keluar dari situ. Itu mihrab. Nah, kalau Anda punya tempat seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran, mihrab itu termasuk satu-satunya tempat yang jika benar Anda miliki dan ibadah di dalamnya akan mempercepat terkabulnya doa. Akan mempercepat terkabulnya doa. Ya. Bahkan rizki Anda yang sulit pun, bila Anda memiliki mihrab khusus untuk ibadah, itu diantara yang tercepat untuk mengantarkan rizki kepada Anda. Seperti nanti saya kisahkan bagaimana seorang Maryam dibuatkan mihrab oleh orang tuanya, sampai-sampai rizkinya Allah yang antarkan langsung di situ. Ya, hadir di dalamnya maksudnya. Nah, sekarang Nabi Zakaria divonis tidak mungkin punya keturunan, mustahil. Maka yang beliau lakukan pertama kali adalah membuat mihrab. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Beliau bangkit tunaikan salat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya salat kemudian menunaikan doa di sini? Lihat ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria menunaikan salat dan berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Semua makhluk mengatakan hamba tidak mungkin punya keturunan. Sekarang hamba hanya mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa hamba. Apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Begitu doanya disampaikan kepada Allah, selesai beliau berdoa, salatnya belum selesai. Masih berdiri dalam salatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut dengan qaim, qaimun. Artinya berdiri. Masih salat disebut dengan yusolli, yusolli, sedang salat. Masya Allah. Ini beliau berdoa dalam salatnya. Belum selesai salatnya, baru selesai doa, salatnya masih berdiri. Masih berdiri dalam salatnya.
tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria, mengatakan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kepada Anda akan punya keturunan. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Ini poinnya. Dan demi Allah saya katakan, semua nabi dan rasul, bahkan orang-orang saleh, jika punya persoalan dalam hidupnya, dia akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya. Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, ya, bahkan Nabi Ismail salat, Nabi Nuh salat, semua nabi. Jadi kalaupun Anda urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan Nabi Adam, itu semuanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang berbeda-beda. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semuanya ketika punya persoalan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Tidak ada kata putus asa. Demi Allah saya katakan, kalau di Quran ada kalimat putus asa pertama kali, saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Jadi kalau Anda sedang ada dalam situasi seperti ini, jangan putus asa, mohon kepada Allah, mintakan dengan penuh ketulusan. Karena itu perintah salat ketika disampaikan pertama kali kepada kita, Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah, Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah. Was-shalah.